Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu baik. Baik, alhamdulillah. Sekarang kan sedang masa pandemi COVID-19 seperti yang anak-anak ibu ketahui kan. Jadi kita belum bisa melakukan pertemuan via tatap muka sebagaimana yang dulu sebelum ada COVID. Jadi kita mesti melakukan pembelajaran melalui platform Zoom. Pada hari ini, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Kepada anak ibu Dea, boleh memimpin doanya. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dea yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Yang namanya Ibu sebutkan harap mengaktifkan mikrofonnya. Dea Anissa Putri. Hadir, Bu. Amanda Anifa. Hadir Bu. Angel. Hadir Bu. Dahlia Oktaviani Ginting. Hadir Bu. Dinda Erliananda. Hadir, Bu. Iqbal Arfandi. Hadir. Rizky Andini. Hadir Ibu. Dan Fatur. Hadir Bu. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke bab pelajaran yang bab kedua, yaitu mengenai himpunan. Bab pertama kita sudah mempelajari bilangan, maka sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu himpunan. Pertama sekali, Ibu akan men-share PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Belum Bu. Sudah terlihat, Bu. Sudah Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Bu. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari himpunan. Di mana kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah konseptual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Selanjutnya, maaf ini indikator pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, membedakan himpunan dan bukan himpunan, mendefinisikan pengertian himpunan semesta, memeriksa himpunan semesta dari himpunan yang diketahui, mendefinisikan pengertian himpunan kosong, memeriksa himpunan kosong dari himpunan diketahui, memecahkan masalah yang berkaitan dengan himpunan semesta, memecahkan masalah yang berkaitan dengan himpunan kosong. Setelah kita selesai melakukan pembelajaran ini, tujuan yang harus kita capai yang pertama, setelah diskusi dan menyimak tayangan slide presentasi dari Ibu, kalian mampu membedakan himpunan, bukan himpunan, mendefinisikan himpunan semesta dan himpunan kosong. Setelah kita mengerjakan kuis, kalian mampu memeriksa himpunan semesta dan himpunan kosong dari himpunan yang diketahui. Yang ketiga, setelah kita mengerjakan LKPD,
kalian mampu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan himpunan semesta dan himpunan kosong. Oke, peta konsep pada pertemuan kali ini, yang pertama, himpunan. Kita akan membahas mengenai konsep himpunan, yang meliputi penyajian himpunan, dan himpunan kosong, dan juga himpunan semesta. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ada quote yang dari orang yang tidak diketahui atau yang kita sering sebut anonim, yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi anak-anak Ibu semuanya, kita harus menyiapkan hari ini untuk masa depan kita yang akan datang. Oke, langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Di sini Ibu ingin kalian mengamati gambar berikut ini. Ayo semuanya diamati. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar pasar, Bu. Ya, benar sekali. Ini ada gambar pasar di mana banyak pedagang dan juga pembeli. Oke, ketika kalian pergi ke pasar, kalian tentu akan menjumpai berbagai dagangan yang dijual dengan jenis yang sama, dikelompokkan di tempat yang sama. Misalnya ada kelompok pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan, ada kelompok pedagang ikan, ada kelompok pedagang bumbu, dan kelompok lain-lainnya. Jika kalian ingin membeli kacang panjang, buncis, bayam, dan kecambah, pergilah ke daerah pedagang sayur-sayuran. Jika kalian cermati, kelompok-kelompok tersebutlah merupakan contoh penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah anak-anak Ibu sudah paham mengenai contoh penerapan himpunan di kehidupan kita sehari-hari? Sudah, Ibu. Oke, langsung saja kita masuk ke konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini sering dipadankan dengan kata kumpulan, kata kelompok, kata grup, atau gerombolan. Dalam biologi, misalnya itu kita mengenal flora dan fauna. Ada kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya itu ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan juga ada kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari pula, kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan contoh daripada kelompok. Istilah kelompok atau kumpulan atau pula kelas maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan. Mengapa demikian, Ibu? Mengapa tidak semua kumpulan itu termasuk himpunan? Untuk memudahkan, kita simak contoh ini. Untuk memudahkan, maka langsung saja kita simak ke contohnya. Contoh kumpulan yang termasuk himpunan. Yang pertama, ada kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ada kumpulan nama kota Indonesia yang diawali dengan huruf S. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Dan selanjutnya, ada kumpulan yang bukan himpunan. Gimana itu, Ibu, contohnya? Contohnya, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Kenapa, Bu? Kok kumpulan kota-kota besar di Indonesia ini bukan himpunan? Jadi, kota-kota besar ini memiliki makna yang pasti antara orang lain dengan orang yang satunya itu berbeda. Jika Ibu menganggap ini kota besar, belum tentu kalian menganggap itu juga kota besar, kan? Begitulah, maka kumpulan kota-kota besar di Indonesia bukan termasuk himpunan. Ada juga kumpulan orang kaya di Indonesia. Jika Ibu menganggap mereka kaya, belum tentu kalian menganggap mereka kaya. Makanya kita belum bisa mengatakan itu himpunan. Selanjutnya, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu.
Nah, yang seperti tadi juga, kalau kalian menganggap dia pandai, belum tentu ibu menganggap dia pandai juga. Makanya kita belum bisa menyebutnya itu sebagai himpunan. Kumpulan gunung-gunung yang tinggi di Indonesia. Yang tinggi versi kalian dengan versi ibu itu kan berbeda. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu himpunan. Selanjutnya, kumpulan pelajaran yang disenangin siswa. Yang kita senangin kan itu berbeda-beda. Misal saja, ibu menyukai matematika, kalian tidak. Jadi itu belum tentu himpunan. Oke? Untuk membuktikan apakah anak-anak ibu paham, kita masuk ke latihannya ya. Oke. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan manakah yang bukan himpunan? Berikan alasan kalian. Oke, ada 5 di sini. Yang pertama itu kumpulan binatang yang berkaki 2. Ayo, siapa yang mau menjawab yang A ini? Halo, siapa yang mau menjawab? Dinda, Bu. Oh ya, Dinda, silakan. Ya, Bu. Jadi Dinda akan menjawab soal yang A, yaitu kumpulan binatang yang berkaki 2. Kumpulan ini merupakan himpunan karena sudah jelas bahwa hewan yang berkaki 2 itu apa saja. Jadi di sini kita bisa masukkan himpunannya itu seperti ayam, bebek, angsa, burung, titik, gitu. Benar ya, yang dibilang teman kita Dinda, kita lihat langsung ke pembahasannya. Kumpulan binatang yang berkaki 2 merupakan himpunan. Gimana yang lain? Apakah benar menjawab merupakan himpunan? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, selanjutnya yang B ada kumpulan siswa yang cerdas. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Adini, silakan. Kumpulan siswa yang cerdas ini bukanlah himpunan, Bu. Kenapa? Karena kita tidak tahu tingkat kecerdasan seseorang itu bagaimana. Tiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang kecerdasan. Jadi kita tidak bisa mengelompokkan siswa yang cerdas siapa saja. Oke, benar ya yang dibilang teman kita Dini, kalau kumpulan siswa yang cerdas bukan termasuk himpunan. Selanjutnya kumpulan buku yang tebal. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan, Amanda. Kumpulan buku yang tebal bukanlah himpunan. Kenapa? Karena kita tidak tahu setebal apa buku tersebut bisa dikategorikan buku tebal dan setiap orang memiliki pendapat berbeda-beda tentang ketebalan suatu buku. Misal ada orang yang menganggap suatu buku tebal, tapi ada orang yang lain tidak menganggap buku tersebut tebal karena menurut dia ada lagi buku yang lebih tebal dari buku tersebut. Oke, benar sekali ya yang dibilang Manda kalau kumpulan buku yang tebal bukan merupakan himpunan karena kita tidak bisa mengkategorikannya buku tebal karena setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Selanjutnya, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Fatur. Ya, Bu, ini merupakan himpunan. Kenapa? Karena sudah jelas tinggi siswa tersebut harus di atas 160 cm. Sehingga dapat kita tentukan anggota-anggota kelompoknya. Oke, benar sekali ya. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm itu merupakan himpunan. Selanjutnya, kumpulan lukisan yang indah. Siapa yang ingin menjawab? Dinda, Bu. Halo, siapa? Nggak kedengar. Dinda? Dinda, Bu. Ya, silakan. Untuk kumpulan lukisan yang indah, kumpulan ini bukanlah himpunan karena setiap orang
berbeda pendapat tentang keindahan suatu lukisan. Jadi kita nggak bisa untuk menentukan anggota-anggotanya, Bu. Oke, benar sekali ya, karena kumpulan lukisan yang indah ini bukan himpunan, karena setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang keindahan suatu lukisan. Oke, ternyata anak-anak ibu sudah paham menentukan mana yang himpunan, mana yang bukan. Karena sudah paham, jadi apa itu himpunan? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya mengenai apa itu himpunan? Saya, Bu. Ya, Rizky Andini, silakan. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan objek yang berbeda, Bu. Oke, benar sekali ya yang dibilang oleh Rizky Andini. Himpunan itu merupakan kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Atau lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, Ibu ingin bertanya apakah anak-anak Ibu sudah paham sampai sejauh ini? Paham, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, kita lanjut ke penyajian himpunan. Ibu mau tanya, pernahkah kalian diminta orang tua kalian untuk menyajikan makanan untuk sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan? Kita perhatikan gambar berikut ya. Kalian bisa lihat di sini ada gambar-gambar penyajian makanan yang ada disajikan dengan piring, dengan mangkok, dan lain-lain. Demikian juga dalam penyajian himpunan. Dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda-beda pula. Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Yakni, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, cara 1. Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau disebut enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala banyak anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda titik 3 dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Oke, kita masuk ke contoh penyataan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Ada contoh di sini. Contoh himpunan A, kita tadi katanya kan di sini dinyatakan ditulis dalam kurung kurawal. Kurung kurawal ini yang ini. Di sini ada kurung kurawal. Oke. Selanjutnya siapa yang bisa memberikan contoh lain? Dini, coba berikan contoh. 2, 3, 5, 7, Bu. Himpunannya namanya apa? Himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10, Bu. Himpunan yang tadi, enggak, misalnya tadi kan Dini bilang tuh contohnya 2, 3, 5, 7 kan? Yang di depannya itu apa gitu? Kayak ini kan ada A gitu. Oke, Bu. Entah sesuatu bilangan ataupun angka yang lain ya kan? B. Himpunannya di sini 2, 3, 5, 7. Contoh lain ada C, A, I, U, E, O. Dan ada juga, contohnya tadi kan di sini, katanya kalau himpunannya itu sangat banyak, anggotanya, kita bisa mendaftarkannya dengan memodifikasinya dengan cara memberi tanda titik 3. Jadi ini harusnya ini kan dia pasti itu ada -4 atau -5 kan dan seterusnya sampai ke belakang. Di sini itu ada sampai 3, habis itu pasti ini ada 4, 5, 6 sampai seterusnya. Gimana anak-anak Ibu, apakah sudah paham mengenai penyataan himpunan dengan menyebutkan anggotanya? Sudah, Bu.
Sudah? Oke. Kita masuk ke cara 2. Dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat kita nyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, himpunan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Di sini kan katanya dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Di sini udah tertulis sifat yang dimiliki himpunan A ini tadi, dia bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Oke, selanjutnya siapa yang mau memberikan contoh lain? Contoh lain kita nyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Bu, aku boleh nyoba nggak, Bu? Iya, boleh. Contoh lain itu yang B itu adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10, Bu. Benar, Bu? Ya, benar sekali ya. Ada juga contoh ya, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Di mana kalau kita nyatakan dengan cara pertama, himpunannya itu yang seperti B ini tadi, 2, 3, 5, 7. Dengan menyebutkan anggotanya. Kalau yang dengan menuliskan sifat anggotanya, B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Kemudian ada juga C, himpunan semua huruf vokal dalam abjad. Yang mana tadi kan juga ada di sini, C itu anggotanya A, I, U, E, O. Maka kalau kita tulis sifatnya, seperti yang tadi Ibu tulis, himpunan semua huruf vokal dalam abjad. Selanjutnya, ada juga himpunan bilangan bulat. Oke, cara yang kedua, apakah semua anak-anak Ibu sudah paham mengenai cara yang kedua? Sudah, Bu. Oke, sudah. Selanjutnya, kita ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum, X demikian di mana X sebagaimana PX, di mana X ini mewakili anggota dari himpunan, dan PX ini menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Kita langsung saja masuk ke contohnya. Di sini ada X, kita membacanya ini ada di sini caranya. A adalah himpunan yang anggotanya semua X. A adalah himpunan di mana anggotanya semua X. Demikian sehingga X itu kurang dari 8 serta X itu X itu lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dan X adalah bilangan ganjil. Maka cara ketiga tadi ini kan dinyatakan dengan notasi pembentukan himpunan. Notasi pembentuknya itu seperti yang di atas ini. Siapa yang ingin memberikan contoh lain? Dea, Bu. Iya, Dea. Contoh lainnya itu misalkan ada himpunan B, Bu. B adalah himpunan yang anggotanya semua Y, di mana demikian sehingga Y kurang dari 10, Y adalah bilangan prima, Bu. Oke, benar sekali ya, Dea. Ini cara menulisnya. Dan cara membacanya tadi, benar yang dibilang Dea. B adalah himpunan yang anggotanya semua Y demikian sehingga Y lebih kecil dari 10 dan Y adalah bilangan prima. Ada juga contoh lain, C adalah himpunan yang anggotanya semua Z, di mana sedemikian sehingga Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Oke.
Agar kita lebih memahami dalam menyajikan himpunan dengan 3 cara tadi, ayo kita sama-sama melengkapi titik-titik yang ada di sini. Di himpunan A, dikatakan himpunan A adalah bilangan caca kurang dari 5. Bilangan caca kurang dari 5 ini berarti dia menyajikan menurut sifatnya kan, sifat-sifatnya. Jika kita sajikan dengan menyebutkan anggotanya, maka A adalah, ayo sama-sama kita sebutkan. A adalah 0, 0, 1, 2, 3, 4. ya, benar sekali ya. Kan tadi kita di sini kita sajikan menyebut anggotanya. Kan tadi katanya sifatnya itu caca kurang dari 5, maka 0, 1, 2, 3, dan 4. Jika kita sajikan dengan notasi pembentuk, maka gimana himpunannya? A, X, di mana X lebih kecil dari 5 dan X elemen dari bilangan cacah. ya, benar sekali ya. Jadi A adalah semua himpunan X, di mana X itu lebih kecil dari 5 dan X itu elemen bilangan caca. Di sini yang B juga ayo kita sama-sama jawab. Himpunan B, X sedemikian, di mana X lebih kecil daripada min 2 dan lebih besar daripada min 2 dan lebih kecil daripada 3. Dan X elemen bilangan bulat. Di sini kita sajikan dengan notasi pembentuk himpunannya. Maka kalau kita sajikan dengan menyebut anggotanya, maka B adalah Min 1, min 1, 0, 1, 2. min 1, 0, 1, 2. Ya, benar sekali. Kenapa 3-nya enggak? Karena enggak ada tanda sama Dengan di X lebih kecil sama dengan di X sama di X lebih kecil dari 3 itu dia nggak ada tanda sama dengan, jadi 3-nya nggak ikut. Dan jika kita sajikan dengan menyebut sifat keanggotaannya, gimana itu? Bilangan bulat lebih dari bilangan bulat lebih dari apa? Negatif 2 dan kurang dari 3. Nah, benar sekali, lebih dari min 2 dan kurang dari 3. Apakah semua anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Paham? Oke. Kita lanjut ke untuk membuktikan jika kalian sudah paham. Ibu ada buat latihan di sini. Tuliskan anggota-anggota dari himpunan berikut. Yang A itu ada bilangan asli yang kurang dari 10. Siapa yang ingin menjawab yang A? Bilangan asli yang kurang dari 10, anggota-anggotanya apa saja? Saya, Bu. Iya, Manda. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, benar sekali ya, Manda. Jadi, A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang B, siapa yang ingin menjawabnya? Bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Dea mau coba, Bu. Oke, Dea. Jadi himpunannya B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, baru 15, Bu. Oke, benar sekali ya, Dea. Jadi, bilangan ganjil positif yang kurang dari 16 itu anggota-anggotanya ada 1, 13, 15, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 11, 13, dan 15. Selanjutnya, yang C, bilangan prima yang genap. Dalia nyoba lah, Bu. Iya, Dalia. Yang C-nya 2, Bu. Benar nggak, Bu? Iya, benar sekali ya. Jadi C-nya itu 2. Yang D, siapa yang mau coba? D itu ada X sedemikian di mana X lebih kecil sama dengan 9 dan X elemen bilangan asli. Apa aja anggotanya? Ayo, siapa yang ingin jawab? Yang D ya, Bu? Iya, yang D. Oh, Dahlia aja, Bu. Oh, dia aja Oke. lah, Bu. Dia, Bu. Dahlia apa Dea?
Dahlia, Bu. Dahlia lebih pandai matematika, Bu, daripada dia. Aduh, enggak, Bu. Aduh. Aja, Bu. Ayo Dahlia, Dinda, ayo Bu, Dahlia. Dinda. Yang D kan, Bu? Iya, yang D. Yang D itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bu. Oke, benar sekali Dahlia. Kemudian yang E. X sedemikian, di mana X lebih besar min 3, lebih kecil sama dengan 12, dan X elemen bilangan bulat. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Dini, silakan. E-nya itu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi, dari min 2 sampai 12. 12-nya ikut karena ada tanda samanya di sini. Lebih kecil sama dengan 12. Yang F. X sedemikian di mana X lebih kecil dari 10 dan X elemen bilangan caca. Siapa yang ingin jawab? Dinda, Bu. Ya, Dinda, silakan. Jadi anggota dari himpunan F yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi anggotanya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ternyata anak-anak ibu sudah paham ya. Kita langsung saja masuk ke yang kedua, mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta. Sebelum kita masuk ke himpunan semesta dan himpunan kosong ini, dalam keanggotaan himpunan, ada himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dinamakan himpunan kosong. Untuk memahami himpunan kosong, coba kita amati masalah berikut ini. Di sini ada masalah 4 orang siswa, yang namanya itu Batara, Simon, Sudraja, dan Marsius. Mereka memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa itu dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberi 1 dari 4 pernyataan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. 4 pernyataan dalam kotak itu, yang pertama, menentukan himpunan bilangan caca yang lebih dari 0. Yang kurang dari 0. Yang kedua, menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Yang ketiga, menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Yang keempat, menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Oke. Nah, pemenangnya itu selalu siswa yang dapat menentukan paling sedikit 1 anggota himpunannya. Jadi, di antara 4 pernyataan tadi itu, setelah pengundian, Batara mendapatkan pernyataan nomor 2, Simon nomor 3, Sudraja nomor 1, dan Marsius nomor 4. Ditanya di sini, siapakah yang kemungkinan menjadi pemenang? Oke, langsung saja. Kita pertama mencari dulu yang pertama itu menentukan himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Siapa yang mau menjawab menentukan himpunan bilangan caca yang kurang dari 0? Ada ya, Bu. Iya deh ya. Anggota bilangan caca yang paling kecil adalah 0, sehingga himpunan yang diperoleh Sudraja adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi, kita ingat kembali bilangan caca yang telah kita pelajari waktu SD. Anggota bilangan caca yang paling kecil adalah 0. Sehingga himpunan yang diperoleh Sudraja, tadi kan yang dapat nomor 1 itu si Sudraja. Maka Sudraja himpunannya tidak memiliki anggota. Maka dia tidak ada kemungkinan untuk menang. Selanjutnya, yang kedua itu menentukan bilangan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Ayo, siapa yang mau mencoba? Manda, Bu, mau coba? Iya, Manda, silakan. Tidak ada satupun bilangan bulat antara 0 dan 1. Sehingga himpunan yang diperoleh
Batara adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, benar sekali ya. Jadi nggak ada bilangan bulat ya, nggak ada bilangan bulat antara 0 dan 1. Jadi Batara himpunannya tidak memiliki anggota, maka Batara juga tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi pemenang. Yang ketiga, bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Fatur. Seluruh bilangan ganjil yang tidak akan habis dibagi dengan 2, sehingga himpunan yang diperoleh Simon adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi, tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka si Simon himpunannya juga tidak memiliki anggota. Yang keempat ada bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, Dinda. Untuk bilangan prima yang merupakan bilangan genap, berarti anggota himpunannya itu merupakan bilangan genap adalah 2. Dengan demikian, himpunan yang diperoleh Marsius adalah himpunan yang banyak anggotanya tepat 1, yaitu buka kurung kurawal 2, tutup kurung kurawal, Bu. Ya, benar sekali ya. Anggota himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap ada 1, yaitu 2. Maka himpunan yang diperoleh si Marsius adalah himpunan yang banyak anggotanya tepat 1, yaitu 2. Himpunan anggotanya 2. Maka berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, yang dapat menentukan anggota himpunan tepat 1 adalah Marsius. Dengan demikian, Marsiuslah yang terpilih menjadi pemenang, sementara Sudraja, Batara, dan Simon tidak menemukan anggota himpunan atau disebut dengan himpunan kosong. Salah satu karakteristik dalam matematika adalah memperhatikan semesta pembicaraannya. Penyelesaian suatu masalah dalam matematika dimungkinkan akan berbeda jika semesta pembicaraannya berbeda. Demikian juga anggota himpunan tertentu ditentukan oleh semestanya. Maka setelah kita mempelajari himpunan kosong, kita lanjut ke himpunan semesta. Jadi, seperti tadi di himpunan kosong, kita juga ada masalah di sini. Masalah 2. Soalnya di sini tuh Yunita, Septi, dan Andi adalah 3 orang siswa yang diberi tugas oleh Pak Taufik untuk menuliskan nama siswa yang berawalan huruf tertentu di kelasnya. Yunita diminta menulis nama siswa yang berawalan Y, Septi diminta menulis nama siswa yang berawalan S, dan Andi diminta untuk menulis nama siswa yang berawalan huruf A. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Jadi, kita langsung saja ke penyelesaian masalahnya. Ayo, siapa yang mau membantu Ibu menyelesaikan masalah nomor 2 ini? Langkah-langkah apa aja yang akan dilakukan Yunita, Septi, dan Andi? Saya, Bu. Ya, apa itu langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, huruf S, dan huruf A. Kemudian? Yang kedua yaitu mengelompokkan materi yang namanya dimulai dari huruf Y, huruf S, dan huruf A. Kemudian yang ketiga, menyajikan himpunan dengan mendaftar anggotanya. Misalkan S sama dengan himpunan nama semua siswa di dalam kelas, maka A sama dengan himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf Y, dan B adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf S, C adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari huruf A. Ya, benar sekali ya, Dini. Yang pertama, kita memilih nama siswa yang dimulai dengan huruf Y, S, N, A, kemudian mengelompokkan namanya. Kemudian kita membuat permisalan, di mana kita misalkan di sini S adalah himpunan nama semua siswa di dalam kelas, A adalah himpunan yang nama-nama siswanya dengan namanya itu dimulai dari Y, B adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari S, dan C adalah himpunan nama-nama siswa yang namanya dimulai dari A. Selanjutnya,
kita dapat menyajikan keempat himpunan itu dalam diagram Venn berikut ini. Bisa ke anak-anak Ibu lihat di mana ada S, semesta, kemudian ada diagram Venn A, B, C. Di sini ada contoh-contoh nama yang berawalan dari Y, S, dan A. Setelah mereka mencari-cari namanya, ada Yunita, Yuniar, dan Yasin untuk himpunan A, di mana yang nama berawalan dari Y, yang B nama berawalan dari S. Ada Sunario dan Subhan. Yang C, nama yang berawalan dari A. Ada Andi, Ahmad, dan Anton. Berdasarkan gambar diagram Venn ini, kita dapat memperoleh beberapa informasi. Yang pertama itu himpunan A berada di dalam himpunan S. Bisa anak-anak Ibu lihat di mana A ini berada di himpunan S, himpunan B juga ada di dalam himpunan S, dan himpunan C juga ada di dalam himpunan S. Di mana S ini adalah himpunan semesta. Selanjutnya, himpunan S ini memuat himpunan A, B, dan C. Artinya, semua himpunan S ataupun semua unsur-unsur daripada A, B, dan C ada di himpunan S. Selanjutnya, seluruh siswa di kelas merupakan himpunan semesta. Jadi, S tadi itu kan semesta, dan semestanya di sini adalah siswa di kelas. Yang namanya mulai dari Y, S, dan A. Kemudian, berdasarkan hasil daripada masalah 1 dan masalah 2, dapat kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, himpunan kosong. Siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan apa itu himpunan kosong? Bisa, Bu. Iya, silakan. Dinda. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, yang dimana dapat kita notasikan dengan awal kurung kurawal dan akhir kurung kurawal. Tidak ada himpunannya. Ya, benar sekali ya. Jadi himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan seperti itu, atau kurung kurawal yang dimana nggak ada isinya, kosong. Selanjutnya, himpunan semesta. Siapa yang mau menyimpulkan apa itu himpunan semesta? Dea boleh coba, Bu? Iya, silakan Dea. Jadi menurut Dea itu himpunan semesta, himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S, Bu. Benar sekali ya apa yang dibilang Dea. Jadi himpunan semesta itu himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan sering kita sebut atau lambangkan dengan S. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga sebagai himpunan universal dan sering disimpulkan dengan U. Bagaimana, apakah anak-anak Ibu sudah paham mengenai himpunan kosong dan himpunan semesta? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, ada latihan 3 di sini. Latihan 3 ada 2 soal. Di soal pertama itu terdiri dari 2 bagian juga. Yang soal kedua juga ada 2 bagian. Yang soal pertama mengenai himpunan kosong atau bukan. Yang soal kedua mengenai himpunan semesta. Siapa yang ingin menjawab soal nomor 1 yang bagian A, himpunan bilangan prima genap, itu merupakan himpunan kosong atau bukan? Bu Dahlia, boleh nyoba, Bu? Iya, silakan Dahlia. Nomor 1A itu menurut Dahlia bukan himpunan kosong, Bu. Karena memiliki anggota, Bu. Ya, benar sekali ya. Himpunan bilangan prima genap bukan bilangan kosong, bukan himpunan kosong karena memiliki anggota. Yang B, himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Manda. Jawaban yang B, himpunan kosong, Bu. Karena tidak memiliki anggota. Ya, benar sekali ya. Jadi, himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K merupakan himpunan kosong karena tidak memiliki anggota. Kita ketahui tidak ada bulan di kalender yang diawali dengan huruf
Yang nomor 2, tentukan himpunan semesta. Yang A ada sepeda motor, mobil, dan truk. Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, Dini, silahkan. Yang A itu merupakan himpunan kendaraan jalan raya, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi, yang A itu himpunan kendaraan jalan raya atau bisa juga himpunan transportasi darat. Oke, yang B ada jeruk, apel, mangga, dan durian. Siapa yang mau menjawab itu himpunan semestanya apa? Iya, Bu. Ya, Dinda silahkan. Nama himpunannya itu himpunan nama-nama buah. Ya, benar sekali ya. Jeruk, apel, mangga, dan durian merupakan himpunan nama-nama buah. Oke, apakah sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Tidak Tidak ada, ada? Bu. Berarti semua anak ibu sudah paham? Paham, Bu. Oke, langsung saja kita kerjakan LKPD-nya ya. Ya, Ibu akan share LKPD-nya di Google Classroom kita. Sebelum itu, Ibu akan membagikan kalian ke beberapa kelompok. Di sini kita akan buat kita buat 2 kelompok. Kelompok 1, Dini, Manda, Dahlia. Kelompok 2 ada Dea, Dinda E, dan Fatur. Oke, sebelum itu Ibu akan buat ininya dulu ya, breakout room. Jadi anak-anak Ibu bisa masuk ke breakout room. Sebentar, Ibu buat breakout room-nya. Tunggu ya, tunggu. Sebentar ya. Kelompok 1. Tunggu. Sebentar ya, kita buat. Oke, tunggu ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Tadi yang nama-namanya Ibu sebutkan boleh pindah langsung ke breakout room-nya. Kelompok 1 Dini, Manda, Dahlia. Kelompok 2 Dea, Fatur, Dinda E. Boleh masuk langsung ke breakout room-nya. Masuk dulu semuanya. Bu, nggak bisa join, Bu. Iya, Bu. Saya sudah coba, tidak bisa. Bisa. Tunggu ya. Siapa yang nggak bisa join? Bisanya. Manda nggak bisa? Dahlia nggak bisa, Bu. Dahlia nggak bisa? Sudah oke? Anak-anak Ibu semuanya sudah join? Oh, itu oke. Ibu akan tulis di sini message untuk anak-anak Ibu. Kumpul di Google Classroom. Din, kau udah nulis, Din? Iya, masukin aja itu ke Google Classroom. Ada sakit. Ini.
kelompok satu. Udah balik-balik kalian. Oke, semuanya gimana tadi kerja kelompoknya? Apakah lancar? Lancar, Bu. Oke, lancar. Semuanya letak perwakilan kelompok. Tolong kirimkan hasil diskusi kelompok kalian ke Google Classroom kita ya. Baik, Ibu. Oke, kelompok 1, Ibu ingin mempresentasikan yang masalah 1. Sebelum itu kita share dulu LKPD-nya. Di sini sudah nampak LKPD-nya. Sudah nampak belum? Masih loading, Bu. Lagi loading. Apakah sudah terlihat? Belum? Sudah, Ibu. Oke, permasalahan 1. Pada hari Minggu, Budi menemani ibunya berbelanja. Mereka pergi ke suatu supermarket untuk membeli peralatan dapur. Akan tetapi, setelah sampai di supermarket, yaitu namanya itu supermarket Hard Supermarket, mereka tidak menemukan peralatan dapur karena ternyata Hard Supermarket adalah supermarket khusus peralatan tukang. Menurut kalian, disebut apakah himpunan peralatan dapur di Hard Supermarket? Di sini ada percakapan si Budi dengan ibunya. Di sini ibunya mengajak dia membeli peralatan dapur ya kan. Nak, temanin ibu beli peralatan dapur ya. Setelah mereka sampai, mamanya lagi bilang, ya ternyata di supermarket tidak ada peralatan dapur, nah adanya peralatan tukang. Langsung saja, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Bentar ya. Oke, permasalahan 1. Bacain ayo, siapa perwakilan kelompok 1? Ayo perwakilan kelompok 1. Saya, Bu. Iya, silakan. Yang pertama itu yaitu mengumpulkan informasi. A Oke. sama dengan himpunan kosong. NA sama dengan 0. Dan B himpunan bilangan caca kurang dari 0 adalah tidak ada atau himpunan kosong. Yang C himpunan bilangan bulat lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 adalah tidak ada atau himpunan kosong. Maka simpulannya yaitu himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang biasanya dinotasikan dengan 0
atau himpunan kosong. Kurung awal, Kurung awal kosong. Oke. Jadi himpunan peralatan dapur, Himpunan peralatan dapur di Har Supermarket adalah himpunan kosong. Karena di Har Supermarket tidak ada menjual peralatan dapur, Bu. oke, benar sekali ya. Gimana kelompok 2? Apakah mendapatkan hasil yang sama seperti kelompok 1? Sama, Bu. Sama. Oke, kita masuk ke permasalahan 2. Permasalahan 2 adalah pada saat Susi belajar ilmu pengetahuan sosial, Susi menemukan nama-nama Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, K.H. Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Apakah kalian dapat menuliskan himpunan yang memuat semua nama tersebut? Disebut apakah himpunan ini? Jadi, kelompok 2 akan mempresentasikannya. Bentar, Ibu buka file kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Sini, ayo siapa yang mau mempresentasikannya? Saya, Bu. Ya. Oke, tadi Jadi- permasalahan 2 kan. Sebelum itu kita ada mengumpulkan informasi. Jadi ini ada informasi-informasinya. Ayo, apa aja? Ya, Bu. Jadi informasi yang didapat dari permasalahan 2 yaitu anggota himpunan R, untuk himpunan R yaitu planet di tata surya. Yang kedua untuk himpunan A itu ibu kota dari negara-negara di ASEAN. Untuk himpunan G itu binatang buas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan yang biasanya dilambangkan dengan S. Himpunan yang memuat semua nama-nama pada permasalahan 2 adalah adalah himpunan S, yaitu nama-nama Presiden Indonesia. Ya, benar sekali ya. Di permasalahan 2 tadi kan namanya itu ada Soekarno, Soeharto, B.J. Bahrudin Yusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo yang merupakan presiden dari negara Indonesia. Gimana setelah mengerjakan LKPD, apakah semuanya sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah. Bagus sekali anak-anak Ibu. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu mau salah seorang atau 2 orang untuk memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi kali ini. Siapa yang ingin memberi kesimpulan? Hari ini kita pelajari apa aja? Yang pertama, kita belajar mengenai apa itu? Himpunan dan bukan himpunan, Bu. Ya, benar sekali. Kemudian kita belajar apa lagi? Setelah kita, Penyajian Himpunan semesta, Bu. ya, benar sekali penyajian himpunan. Himpunan semesta. Satu lagi? Himpunan Himpunan bagian, Bu. himpunan Bagian. yang nggak ada anggotanya itu himpunan apa? Himpunan kosong, Bu. Himpunan kosong, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, kita tadi belajar konsep himpunan yang meliputi penyajian himpunan dan himpunan kosong dan juga himpunan semesta. Himpunan semesta tadi itu gimana? Himpunan yang seluruh unsur menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S, Bu. Ya, kalau himpunan kosong tadi? Himpunan Himpunan yang tidak memiliki Ya, benar sekali ya. Himpunan yang tidak memiliki anggota. Baik,
Ibu rasa sekian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kan kita di awal udah membuka dengan doa, di akhir juga kita menutupnya dengan doa. Pada Dea, Ibu persilakan untuk memimpin doa kita. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum Ibu benar-benar mengakhirinya, Ibu ingin memoto kita dulu ya, sebagai bukti kita sudah melakukan pembelajaran. Ayo anak Ibu aktifkan kameranya. Dalam hitungan 3, Ibu screenshot ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih buat anak-anak Ibu yang sudah mau belajar pada hari ini. Maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan yang Ibu perbuat. Nanti Ibu akan meletakkan kuis kita sebagai bukti bahwa kalian sudah paham pembelajaran ini. Kalian pasti bakal bisa menjawab kuis kita. Ibu akan memberi link kuis kita di Google Classroom kita. Jangan lupa untuk menjawab kuisnya. Waktunya itu 1 jam dari sekarang ya. Dan untuk materi minggu depan akan Ibu informasikan di Google Classroom juga. Baik, sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat Pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.